warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai meningkatkan kesadaran multikulturalisme untuk Indonesia Emas tahun 2045. Hai sahabat, kalian tahu gak sih kenapa Indonesia dijuluki dengan negara multikultural? Karena Indonesia memiliki keberagaman yang sangat kaya. Contohnya dengan adanya 1340 suku, 1528 budaya, 719 bahasa daerah, serta terdapat 6 agama di negara ini. Dalam visi Indonesia Emas 2045, kesadaran multikulturalisme menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan maju. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu multikulturalisme. Hayo, apa sih multikulturalisme itu? Secara singkatnya, multikulturalisme ini merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Multikulturalisme ini tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga mendorong interaksi yang positif antar berbagai budaya. Selain itu, ada juga prinsip-prinsip dalam multikulturalisme. Yang pertama yaitu toleransi terhadap perbedaan ras, etnis, budaya, dan bahasa. Kesetaraan hak antar kelompok, menghargai dan menghormati perbedaan, menghargai keragaman budaya, menjaga keragaman budaya, menjaga keragaman etnis, menjaga keragaman ras, dan mengembangkan semangat kebangsaan yang sama. Adapun bentuk-bentuk dalam multikultural. Multikulturalisme yang pertama yaitu ada multikulturalisme akomodatif, yaitu salah satu jenis di mana masyarakat yang memiliki kultur dominan yang melakukan penyesuaian dan akomodasi tertentu terhadap kultur kaum minoritas seperti undang-undang, hukum, dan berbagai ketentuan yang dianggap sensitif secara kultural. Yang kedua, multikulturalisme otonomis. Berbeda dengan akomodatif, pada jenis ini otonomis masyarakat plural, yaitu masyarakat yang memiliki keberagaman seperti dari segi budaya, ras, dan etnis yang berusaha mewujudkan adanya kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom atau berdiri sendiri dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Yang ketiga yaitu multikulturalisme interaktif atau kritikal, yaitu jenis di mana masyarakat kultural tidak berfokus pada kehidupan otonom, namun lebih fokus pada membentuk penciptaan kolektif atau kerjasama tanpa adanya hierarki yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distinktif atau membedakan antara satuan bahasa mereka. Yang keempat adalah multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat dari berbagai kelompok kultural menjalani hidup secara otonom, berdiri sendiri, dan terlibat interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Yang terakhir yaitu multikulturalisme kosmopolitan, yang berusaha menghapus semua batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan hidupnya. Mengapa multikultural itu penting? Yang pertama, karena menjaga persatuan dalam keberagaman. Multikulturalisme membantu masyarakat memahami dan menghargai perbedaan, mencegah konflik sosial, dan memperkuat persatuan bangsa. Kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Keanekaragaman budaya melahirkan berbagai perspektif, ide, dan inovasi yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Kesadaran multikulturalisme ini mengajarkan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Negara dengan multikultural tentu saja memiliki tantangan-tantangan bagi masyarakat. Yang pertama yaitu ada tantangan konflik agama, konflik budaya, disintegrasi bangsa, radikalisasi, hambatan komunikasi, kesetaraan sosial dan ekonomi, pendidikan multikultural, serta lunturnya gotong royong.
Nah, adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural. Dengan memasukkan nilai-nilai multikulturalisme dalam kurikulum sekolah, mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang mengapresiasi budaya daerah. Yang kedua, membangun ruang dialog antar budaya, seperti meningkatkan interaksi antar kelompok melalui festival budaya dan kegiatan sosial. Memanfaatkan media digital untuk menyebarkan pesan toleransi. Yang ketiga, menegakkan hukum dan kebijakan inklusif dengan mencegah diskriminasi berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat, memperkuat peran pemuda dalam multikulturalisme, yaitu dengan memberikan pelatihan kepemimpinan inklusif bagi generasi muda, menggerakkan komunitas lokal untuk mengembangkan semangat gotong royong dalam keberagaman. Lalu, apa sih yang membuat kita kuat? Yaitu dengan adanya keberagaman tersebut, keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman budaya, serta keberagaman bahasa daerah. Bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni bagi masyarakat, sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Kesadaran multikulturalisme ini juga merupakan fondasi utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang harmonis, sejahtera, dan maju. Dengan menghargai keberagaman, membangun persatuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang kuat dalam keberagamannya. Multikulturalisme mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih.